Antibody Dependent Enhancement atau ADE adalah fenomena yang terjadi ketika virus berikatan dengan antibodi untuk menginfeksi sel inang. Akibatnya, infeksi virus menjadi kronis dan berlangsung lebih lama, serta mampu melemahkan sistem imun. Agar potensi ini tidak terjadi, setiap vaksin harus melewati uji praklinis serta uji klinis dalam 3 tahap. Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 di Indonesia, Kusnandi Rusmil, menyatakan, hingga saat ini di seluruh dunia tidak ditemukan fenomena ADE dalam proses uji praklinis maupun uji klinis vaksin COVID-19. Jadi fenomena ADE ini adalah fenomena yang terjadi kalau kuman penyakitnya itu mempunyai antigen lebih dari 1. Kan kalau dari virus COVID ini antigennya 1. Dan ADE ini hanya terjadi pada waktu itu di virus demam berdarah. Penelitian antigen untuk virus ini sudah dicoba dalam uji praklinik dan sudah diperiksa juga. Dan pada COVID ini tidak terjadi ADE. Hal yang sama juga disampaikan ahli biologi molekuler Ahmad Utomo. Menurut Ahmad, berdasarkan data yang sudah dipublikasi secara terbuka oleh 3 kandidat vaksin, fenomena ADE tidak perlu dikhawatirkan. Kalau emang ADE ini real, harusnya kita bisa ngelihat mungkin minimal berimbang kejadian COVID antara yang kelompok vaksin dan kelompok relawan. Dan kalau emang ADE benar terjadi, harusnya kita melihat bahwa ternyata kasus severe yang lebih berat itu terlihat pada kelompok vaksin, bukan di kelompok relawan gitu. Kalau kita lihat misalnya data dari Pfizer misalnya, itu memang ada ditemukan severe. Yang severe itu ada sekitar 8 orang di kelompok placebo dan 1 orang di kelompok vaksin gitu. Nah, artinya apa? Artinya kalau memang ADE ini terjadi, harusnya terbalik. Harusnya justru yang severe itu banyak terjadi di kelompok vaksin, bukan yang kelompok placebo gitu. Potensi ADE memang tidak terjadi dalam vaksin COVID-19. Namun, seperti produk farmasi lainnya, vaksin COVID-19 pun masih tetap mengandung risiko atau efek samping. Meski demikian, setiap risiko vaksin akan diketahui dalam proses uji klinis sehingga proses mitigasi terhadap risiko bisa dilakukan. Mungkin yang akan terjadi ada 2 hal yang perlu kita antisipasi sekarang terkait vaksinasi. Jadi untuk ADE insya Allah kita bisa singkirkan gitu ya. Tapi nggak berarti kita lolos di lubang jarum ini. Masih harus kita antisipasi. Apa itu yang kita antisipasi? Pertama KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi, dan ini pemerintah sudah ada mekanismenya. Ini mekanisme standar di Kemenkes. Jangankan untuk vaksinasi COVID, untuk vaksinasi dasar itu mereka sudah ada mekanismenya. Jadi pelaporan seperti apa, pencatatan seperti apa, jadi nggak sembarangan. Ini setiap kejadian KIPI pasti ditindaklanjuti secara serius. Ya, negara pasti hadir di situ. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dalam hal ini. Nah, yang kedua adalah alergi. Ya, kita sekarang ketahui ada beberapa kasus alergi yang cukup serius, terutama dengan menggunakan vaksin yang teknologi baru ya, dengan mRNA gitu ya. Kusnandi Rusmil menyatakan sejauh ini efek samping yang banyak timbul dalam uji klinis vaksin adalah reaksi lokal berupa nyeri pada tempat suntikan dengan intensitas ringan, juga pegal otot dengan intensitas ringan. Hal ini tentu saja membuat masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Angga Putra, Muhammad Iqbal, Jakarta.